Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu no shito wa ohayo gozaimasu desu ne. Konnichiwa no shito wa konnichiwa. Konbanwa no shito wa konbanwa. Hai, ohisashiburi desu ne. Mina genki? Hai. Mata issho ni gambarimashou. Hari ini kita belajar 2 bunke ya. Bunke itu apa, masih ingat? Bunke itu pola ya, pola kalimat ya, pola tata bahasa. Nomor 1, hari ini kita akan belajar nani te hajimete. Bunke kedua kita belajar nani ni shitewa. Hai, jika nggak amarinai no de sasaku yarimashou. 1. Nani te hajimete. Minasang, dibaca te hajimete. Ingat, hak di sini jangan dibaca wa, karena hak di sini bukan partikel ya. Jangan sampai salah baca te wajimete, salah ya. Hati-hati. Te hajimete. Ingat, hajimeru, hajimemas artinya apa? Memulai. Hai. Te hajimete. Kalau minasang paham arti hajimeru, insya Allah bisa makin mudah memahami bunke berikut. Imi, nani surumai wa so dewana kataga nani shita ato sore ga ryu ni natte yato sono joutai ni naru to iitai toki ni tsukau. Hai. Bisa dipahami? Nani to itai toki ni tsukau digunakan pada saat ingin menyampaikan apa, minasang? Kita cek dari depan. Nani surumai wa so dewa nakata. Nani surumai. Mai di sini memiliki arti apa? Bukan depan ya, sebelum ya. Sebelum ya. So dewa nakata nai. Negatif ya. Artinya tidak. Kata karena lampau ya. Sebelumnya tidak demikian. Nah, sebelumnya tidak demikian. Hai. So dewa nakata. Gak di sini tetapi. Ya. Tetapi nani shita ato. Setelahnya ya, atau itu setelah ya. Sore ga ryu ni natte. Sore itu apa? Ya, suatu kejadian ya. Hai. Sore ga ryu ni natte menjadi alasan. Yato sono joutai ni naru. Ya. Menjadi suatu kondisi, ya, keadaan tersebut. Ya. Pola ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya tidak demikian ya, sebelumnya tidak demikian ya. Namun setelah suatu kejadian menjadi alasan untuk menjadi kejadian tersebut. Kira-kira apa ya? Kita cek di contoh kalimat supaya makin paham. Hai ichibang, nyuing shite hajimete kenko no arigata saga wakarimashita. Hai. Nyuing itu apa? Opnam ya. Nyuing shimasu ya, verba. Jadinya verba ya, opnam. Ngamar ya, ngamar di rumah sakit. Hai. Sakit gitu ya, sakit opnam di rumah sakit. Nyuing shite hajimete ya, berawal. Boleh diartikan berawal, bermula ya. Berawal ya dari opnam. Kenko no arigatai. Hai, arigatai ikeyushi dikasih sa ya, berubah menjadi sa, jadinya nomina arigatasa. Hai, arigato ya, ingat ya, itu rasa syukur ya, terima kasih. Kangsa kimochi ga detekimasu ne. Arigatasa ya, arigatasa wujud syukur. Hai, kenko, apa kenko? Kesehatan
ya. Berawal dari opnam. Genko no arigatasa, ya. Wujud syukur, ya. Syukur adanya kesehatan. Nah, syukur adanya kesehatan apa? Wakarimashita, ya. Wakarimashita di sini paham, ngerti, ya. Hai. Saya paham, ya. Saya mengerti, ya. Saya memahami, boleh. Saya memahami, mudahnya gini ya. Gampangnya ya. Saya memahami pentingnya kesehatan berawal dari setelah opnam, ya. Si pembicara kira-kira bagaimana sebelum opnam, ya? Mungkin dia makan sembarangan, ya. Nah, yang suka makan pedes tuh, mungkin ini contoh ya, suka makan seblak, oh, level 10 misalkan, pedes banget ya. Nah, enak makan pedes, ya. Senang banget makan pedes. Akhirnya apa? Sakit, ya, karena perutnya nggak kuat, harus opnam. Aduh, menderita sekali ya. Nah, karena dia merasakan sakit yang sangat yang sangat parah ya, menderita ya kalau sakit apalagi sampai opnam gitu. Nah, dia jadinya apa? Menjaga kesehatan, makan pedas tapi levelnya itu dikurangi ya. Itu contoh ya. Atau yang lain, contoh yang lain bisa orang kalau seringan minum kopi ya, minum kopi bagus ya, tapi kalau keseringan juga tidak bagus. Apapun yang berlebih itu pasti tidak bagus ya minasang. Nah, jadi ini ya suatu pembelajaran bagi si pembicara ini. Hai, tadinya cuek tentang kesehatan, sekarang jadi merasa sangat bersyukur ya dengan adanya kesehatan, ya, adanya badan sehat seperti itu, ya. Saya memahami pentingnya kesehatan, ya, boleh ya, pentingnya kesehatan. Saya memahami ya, saya sangat bersyukur dengan adanya kesehatan, ya. Berawal dari saya opnam, ya. Polanya apa minasang? Te, ya, te hajimete, dosi, ya, kata kerja te. Nih bang, supotsu wa jibun de yatte mi te hajimete sono omoshirasa ga wakaru no desu. Supotsu, sports ya, dari bahasa Inggris, olahraga. Supotsu wa jibun de yatte mi te hajimete, ya, berawal dari mencoba, ya, mencoba sendiri, ya. Hai. Sono omoshirosa, omoshiroi ikeyoshi berubah menjadi meishi, omoshiroi menjadi omoshirosa, ya. Sono omoshirosa ga wakaru no desu, ya. Saya paham, nah, saya mengerti, ya, menariknya, serunya olahraga berawal dari saya mencoba berolahraga, mencoba melakukan olahraga, ya. Kira-kira orang yang bicara ini bagaimana minasang sebelumnya? Kurang suka ya, kurang menganggap olahraga itu menarik ya, karena dia hanya melihat. Tapi di saat dia melakukan ya, mengerjakan sendiri ya, misalkan basketball ya, ambil bolanya, dia lari ya sampai bisa terlebih bisa masukkan ke itu ya, kering ya namanya ya. Oh, dia makin ini ya, perasa olahraga itu seru gitu. Hai. Sebelumnya dia tidak menganggap olahraga itu menarik ya, sesuai dengan iminya ya. Hai. Nani surumai wa so dewana kata. Tidak demikian. Sebelumnya tuh tidak demikian. Apanya yang demikian minasang? Tidak menganggap olahraga itu menarik. Hai, ga ya, tetapi shita atau sore ga riyuninate, setelah itu
ya menjadi suatu alasan. Alasannya apa minasang? Kalau dalam kalimat nomor 2, alasannya apa? Dia melakukan olahraga. Dia berolahraga, mencoba melakukan olahraga. Hai. Yato, ya pada akhirnya sono jotai ni naru. Nano jotai, kondisi yang bagaimana minasang? Omoshiro saga wakaru no desu, ya. Dia memahami, ya, dia mengerti olahraga itu seru, olahraga itu asik. Berawal dari mencoba apa? Melakukan olahraga sendiri. Tidak hanya menonton, tapi dia ikut langsung mencoba melakukan olahraga. Seperti itu minasang. Hai. Sambang nomor 3. Hai. Okisa shigoto wa jubun na junbi ga atte hajimete saiko suru no da. Pasti ya minasang ya. Hai. Oki shigoto, pekerjaan besar. Ya, okisa shigoto, pekerjaan yang besar. Jubun na junbi, persiapan yang cukup. Jumbi itu persiapan ya. Jubun nakeyoshi, jubuna jumbi, persiapan yang cukup. Ate hajimete, ya, ate arimas ya, jadinya ate hajimete, berawal dari adanya persiapan yang cukup. Seiko suru noda. Seiko apa? Seiko sukses ya, berhasil ya. Hai. Seiko suru noda. Keberhasilan, suksesnya. Hai. Pekerjaan besar berawal dari persiapan yang cukup. Ya. Hai, pasti itu. Kalau persiapannya bagus untuk selanjutnya ya, pelaksanaan sampai akhir ya, bahkan sampai semua selesai, evaluasi semua juga lancar. Ya, itu saling berkaitan ya. Bisa kelihatan dari persiapan yang cukup, persiapan yang matang, sehingga menghasilkan kesuksesan. Awalnya apa? Berawal dari adanya persiapan yang cukup. Hai. Dipahami ya minasang ya. Contoh kalimat hanya 3. Minasang teruskan, boleh bikin kalimat sendiri ya. Hai. Ni. Nani ni shite wa. Hai. Nah, saya rasa ini gampang ya. Bunke yang kedua. Imi. Sono koto kara touzen yoso sareru koto to jigatte jigaimasu ya. Berbeda. Jigaimasu ya, berbeda. Di luar dugaan. Hai. Yoso itu perkiraan. Nah, hai. Yoso sareru koto to jigatte. Berbeda dengan yang diduga ya. Hai. Di luar dugaan. Hai. Sono koto kara, ya, sono koto kara, dari hal demikian. Hai. Touzen, wajar saja. Touzen ya, touzen atarimai ya. Touzen itu artinya atarimai, atau bahasa Indonesianya wajar ya, wajar saja. Yoso sareru kototo jigatte. Di luar dugaan ya, di luar yang disangka. Hai. Setsujoku do ikeyoshi nakeyoshi meishi no futsu tai ni shite wa. Hai. 1番 Kodomo ni shite wa muzukashii koto o yoku shite iru. Hai. Kodomo, anak-anak. Kodomo ni shite wa. Kalau anak-anak itu kosakatanya mungkin terbatas ya. Tapi kalimat ini berbeda ya, berbeda dengan yang diduga. Apa itu? Muzukashii kotoba ga yoku shite iru. Kosakata yang sulit ya, dia
paham dengan baik, ya, tahu dengan baik. Yoku shiteiru, ya. Yoku, sering tahu, ya. Jadi ini di luar dugaan. Misalnya ada anak, ya, masih kelas 1 SD, tapi dia mengerti kosakata khusus. Wah, itu luar biasa ya. Kosakata khusus misalkan di bidang kesehatan, ya, nama-nama virus. Wah, keren sekali itu ya, anak kecil ya kalau tahu ya. Nama apa itu? Bidang ekonomi, ya. Kosakata ekonomi, kosakata kesehatan, kosakata hukum. Wah, itu sangat hebat ya. Hai, di luar dugaan pastinya. Ya. Kodomo ni shite wa mujukashi kotoba o yoku shiteiru. Ya, di luar dugaan. Di luar dugaan, ya, ya. Meskipun anak-anak dia paham kosakata yang sulit. Hai, nih Bang. Kare wa basuketo boru no senshu ni shite wa sega hikui. Hai. Basketball. Minasang kalau lihat atlet basket itu kira-kira bagaimana? Tinggi badannya bagaimana? Pasti tinggi ya. Ya. Jarang sekali atlet, bahkan tidak ditemui ya. Setahu saya ya, pemain basket yang jago basket itu tinggi ya. Tinggi sekali ya, bahkan tinggi sekali. Hai. Tapi berbeda ya, di luar dugaan pada kalimat ini. Dia sega hikui. Tubuhnya pendek. Tubuhnya pendek. Tapi dia apa? Atlet basket. Karewa basketball no sensu ni shite wa sega hikui. Dia ya, meskipun atlet basket, nah, dia atlet basket ya, meskipun tubuhnya pendek. Boleh seperti itu ya. Hai. Yosoto jigate. Di luar dugaan ya. Hai. Kenapa di luar dugaan? Atlet basket, saya ulangi, itu biasanya tinggi ya. Tubuhnya tinggi. Ini dalam kalimat ini dia ya, dia laki-laki, tubuhnya pendek. Seperti itu. Hai, sambang. Daikakusei ni shite wa kodomo poi. Daikakusei, mahasiswa. Mahasiswa itu kisaran umur berapa? Minasang yang mahasiswa ya, umur berapa? 19 tahun? 20 tahun? Nah, di Indonesia dibilang dewasa itu 17 tahun ya minasang ya. Apalagi ini mahasiswa, pasti harapannya mahasiswa itu dewasa. Dewasa tidak hanya dari segi umur, tapi dari segi sikap juga. Namun berbeda dengan kalimat ini. Mahasiswa, ya, meskipun mahasiswa, kodomo poi. Nah, ini poi, ini apa? Cenderung ya. Kecenderungannya apa? Kekanak-kanakan. Ini poi ya. Kodomo anak-anak. Kodomo poi ya, kekanak-kanakan ya. Daikakusei ni shite wa kodomo poi. Luar dugaan ya. Hai, harapannya yang diduga namanya mahasiswa itu dewasa. Namun di kalimat ini kodomo poi, kekanak-kanakan. Ya, meskipun mahasiswa, dia kekanak-kanakan. Hai. Bagaimana minasan? Bisa dipahami? Kodomo poi, mahasiswa tapi kekanak-kanakan. Saya nggak paham sensei, mungkin minasan bertanya seperti itu. Nah, oke, saya kasih contoh. Kekanak-kanakan, mungkin ya, dia itu apa? Baperan ya. Nah, dikit-dikit ngambekan ya. Mutung ya, tahu mutung minasang ya. Gampang tersinggung, terus apa? Seenaknya sendiri, semau-maunya sendiri, selalu minta diperhatikan sama temannya mungkin, minta dilayani. Ya, apapun itu ya. Kalau ada tugas selalu minta apa? Minta bantuan teman. Bagus ya kalau minta bantuan, masih boleh lah. Minta dikerjakan ya. Terus ya manja seperti itu ya. Hai.
ambil sesuatu, mau butuh sesuatu, minta tolong diambilin. Suka suruh teman, ya itu kekanak-kanakan ya, minta dilayani, itu contoh saja. Pasti Minasang lebih paham ya, sifat kekanak-kanakan itu seperti apa ya. Kalau orang dewasa, ya pastinya kokoro ga suzoi desu yo, hatinya tuh tangguh ya, nggak gampang baper, nggak gampang marah ya, dikerjakan sendiri, tidak bergantung dengan yang lain. Tapi di kalimat ini berbeda ya, dia kekanak-kanakan. Dai kakusei ni shite wa kodomo poi. Meskipun dia mahasiswa, kekanak-kanakan. Dia kekanak-kanakan. Minasang, futatsu no bunke wa dou deshita ka? Kantang sugimashita ka? Gampang ya? Ya, terlalu gampang ya. Insya Allah gampang. 2 saja ya. Hai, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita cukupkan ya belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih, bye-bye.